Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Padrika, peserta pelatihan jarak jauh moderasi beragama Angkatan 1, Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan presentasikan tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Kita diciptakan mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita berbeda bahasa, kita berbeda suku, kita berbeda agama. Tetapi perbedaan yang terjadi pada diri kita ini jangan menjadi sesuatu penghalang untuk selalu bersatu, untuk selalu bersama, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernah melihat adik kita, anak kita mewarnai sebuah gambar? Ya, pasti ketika mereka mewarnai gambar, mereka akan mengambil dan memadukan dari beragam, dari macam-macam pensil gambar yang berbeda warna. Mereka memadukan warna-warna tersebut yang berbeda sehingga menghasilkan suatu karya yang indah. Begitu juga dengan perbedaan. Perbedaan yang terjadi, yang ada di Indonesia ini khususnya. Yang ada di Indonesia ini, perbedaan yang ada di Indonesia ini jangan menjadikan kita saling bermusuhan. Jangan menjadikan perbedaan itu suatu pemicu untuk kita bertentangan satu dengan yang lain. Jangan jadikan perbedaan itu alasan untuk kita tidak menyukai satu dengan yang lainnya. Tapi perbedaan akan menjadi indah jika kita menyikapi dengan bijak, jika kita saling menghargai, menghormati masing-masing perbedaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jelaskan dalam surah Al-Hujurat ini bahwasanya perbedaan Allah menciptakan kita berbeda. Supaya apa? Untuk saling mengenal satu dan yang lainnya. Bukan untuk saling bermusuhan. Bukan untuk mencaci maki. Dan bukan untuk saling berkonflik. Karena di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dalam moderasi beragama ada 4 nilai yang dikembangkan atau biasa disebut dengan nilai dasar moderasi beragama, yaitu toleran atau tasamuh, kemudian keadilan, i'tidal, keseimbangan, tawazun, dan kesamaan. Oke, kita bersatu-satu. Untuk toleransi udah jelas ya, toleran di sini berarti kita harus saling menghargai setiap perbedaan antara umat beragama. Perbedaan beragama itu harus kita jaga dan kita sikapi dengan saling bertoleransi. Bukan berarti kita saling bermusuhan dengan agama yang lain, karena merasa agama kita yang paling benar dan agama yang orang lain yang paling salah. Maka oleh karena itu kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jalinan persaudaraan toleransi antara umat beragama dan tidak dilarang. Tidak ada larangan untuk bersikap toleran, bahkan diharuskan. Kenapa? Dengan sikap saling toleran ini kita akan saling menghormati dan saling menghargai. Menurut kita jangan terlalu melihat, oh ini si A yang paling benar, si B yang paling salah. Kesetaraan Islam memandang bahwa semua manusia adalah sama. Semua manusia adalah sama, setara, tidak ada perbedaan hak-haknya, ya, tidak ada yang berbeda hak-haknya, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengecilkan kaum orang-orang yang berada di luar golongan kita. Kita harus saling toleran. Kita harus melihat bahwa mereka itu sama-sama ciptaan Tuhan. Mereka sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika nilai-nilai toleransi beragama ini dapat kita pupuk dan kita kembangkan, khususnya kita sampaikan kepada peserta didik kita, maka niscaya suatu saat
Indonesia akan menjadi negara yang hebat, negara yang saling ramah, negara yang paling luar biasa, sehingga keberadaan moderasi beragama ini harus kita sama-sama sampaikan kepada peserta didik kita. Kita mulai tanamkan kepada mereka mulai dari saat ini. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa melihat sesuatu itu tidak dengan semena-mena. Mereka bisa melihat sesuatu itu dengan benar. Karena itu, setelah pelatihan ini saya akan mencoba untuk menerapkan kepada peserta didik untuk dalam setiap untuk mengimplementasikan nilai berasa agama dan pembelajaran yang saya akui, itu matematika. Penerapan nilai berasa beragama pada pembelajaran matematika dan pembelajaran matematika ini dapat kita sampaikan pada mereka nilai-nilai moderasi beragama dan beberapa tahapan, begitu tahapan mulai dari awal pembukaan, inti atau penutup ketika kita mengajar. Sehingga kita selipkan di sana pesan-pesan baik tersirat ataupun tersurat tentang nilai-nilai moderasi beragama, dan kita sampaikan kepada mereka bahwa pentingnya moderasi beragama. Oke, kita di satu contoh ya, untuk pembukaan ketika kita belajar, kita memulai melakukan aktivitas pembelajaran, kita akan selalu mengawal dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian memotivasi, serta memimpin mereka untuk berdoa. Nah, di sini nilai toleransi dapat kita kembangkan pada kegiatan pembukaan ini jika kita sampaikan kepada mereka, membebaskan mereka untuk berdoa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan disinilah nilai toleransi dapat tercipta pada peserta didik. Ketika mereka menghargai doa yang dipanjatkan, pastilah doa-doa yang disampaikan mereka berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Dan di sanalah ketika menghargai suatu perbedaan doa, maka diharapkan toleransi tidak dapat terjadi. Pada selain pembukaan, pada kegiatan inti ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, nilai-nilai moderasi itu dapat kita tanamkan kepada mereka. Nilai apa? Dalam matematika kita akan coba dengan menggunakan pola pembelajaran berbasis masalah. Kenapa? Karena dengan pembelajaran berbasis masalah ini, siswa akan diajak untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga mereka bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan pembelajaran ini juga dilaksanakan secara berkelompok. Pastilah ketika kegiatan ini, pada pembelajaran ini, ketika mereka menyampaikan hasil pemikiran mereka tentang suatu masalah tersebut, pastilah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diharapkan di sini mereka dapat menghargai pendapat orang lain, mereka dapat menerima pendapat orang lain, dan mereka juga dapat menerima jika pendapatnya salah. Di sanalah jika dalam pembelajaran basis masalah ini, nilai-nilai moderasi dapat disampaikan pada peserta didik. Pada akhir pembelajaran, kita pastinya selalu mengadakan namanya refleksi pembelajaran. Refleksi kita lakukan untuk mengetahui sebagaimana, sejauh mana apa yang orang tua kita, apa yang sudah dipelajari. Pada tahapan refleksi ini kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman peserta didik kita, dan diharapkan mereka jujur dengan dirinya sendiri sejauh mana mereka paham, apakah ada yang belum mereka paham atau ada yang tidak mereka pahami sama sekali. Disinilah mereka berkata dengan jujur, dan
Melalui refleksi ini diharapkan nilai-nilai kejujuran itu akan terbentuk pada diri mereka. Selain itu, kepedulian antara siswa yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga. Karena pastinya ada siswa yang paham, ada siswa yang tidak paham, ada siswa yang lebih bisa, ada yang siswa yang tidak bisa. Dan diharapkan siswa-siswa yang berkemampuan lebih ini dapat menyampaikan, dapat membantu siswa-siswa yang belum paham. Dengan jujur, dengan kepedulian ini, dengan sikap kepedulian yang mereka sampaikan, mudah-mudahan suatu saat mereka akan dapat mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama, saling menghargai, saling menjaga, kemudian toleransi, berlaku adil, berseimbang, dan tidak menganggap remeh satu dengan yang lain, menganggap satu yang setara. Dan mudah-mudahan nilai moderasi ini bisa terjaga, dapat dikembangkan, dan dapat mereka miliki ketika mereka nanti terjun ke dalam masyarakat, sehingga tercipta generasi-generasi yang moderat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ini tugas kita untuk bersama-sama menyampaikan kepada mereka, kepada peserta didik kita, untuk nilai-nilai moderasi beragama ini harus ditanamkan kepada mereka sejak dini. Kelas sebagai miniatur masyarakat sangat tepat untuk dijadikan media penyampaian nilai-nilai moderasi beragama. Dan diharapkan dengan penanaman nilai-nilai moderasi agama di kelas, minimalnya konflik-konflik dapat mereka hindari. Mulai konflik di dalam kelas, konflik di sekolah, konflik ketika mereka di masyarakat. Kenapa? Karena konflik itu dapat terhindari karena mereka bersikap rukun, mereka menjaga toleransi, mereka menghargai perbedaan, dan mereka tidak menyepelekan, tidak menjelek-jelekan golongan tertentu, sehingga kerukunan dapat terjaga. Jika hidup rukun, hidup damai, maka konflik itu tidak akan dapat terjadi. Mungkin terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun. Intinya, marilah kita saat ini kita memaknai perbedaan itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak bersatu. Justru perbedaan akan semakin bermakna jika kita memahami perbedaan dan menghargai perbedaan, maka perbedaan itu akan indah. Mari sama-sama jaga kerukunan, jaga toleransi, sehingga kita semua dapat menjaga dan mencegah konflik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.